Balasan dari kebaikan itu pasti kebaikan, pasti ada balasnya. Dampak daripada ibadah itu pasti ada. Pengaruh daripada kebaikan itu ada. Cuman beda. Kita ini berbeda-beda di dalam kapan menuai hasilnya itu. Kapan merasakan dampaknya itu kapan. Disinilah dibutuhkan kesabaran bagi orang beriman kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah ini tidak menuntut hak kita, tidak mengatur Allah di dalam memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita beribadah kepada Allah ini semata-mata melaksanakan kewajiban kita. Pun demikian ada hasilnya. Jika kita berhutang kepada orang lalu tidak sanggup untuk melunasinya, maka paling tidak kita akan melakukan sesuatu yang sekiranya setimpal dengan biaya hutang kita. Nah, kita sama Allah ini beribadah itu sebenarnya kita memenuhi kewajiban kita kepada Allah. Jadi mau dikasih surga atau tidak, itu tidak wajib bagi Allah. Kenapa demikian? Begitulah adanya. Karena kita sebagai hamba. Tapi dari sedemikian itu Allah dengan rahmatnya tetap memberi balasan bagi orang yang beribadah kepadanya. Tetap memberi balasan bagi orang yang beribadah kepadanya. Nah, ada orang mendapatkan dampak dari ibadah dia itu setahun baru dia rasakan. Maka kita kalau berdoa kepada Allah belum merasa dikabulkan, sabar. Pasti dikabulkan sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang yang beriman, sabar. Dan sabarlah untuk sabar. Bukan hanya sabar, kita mau sabar itu harus sabar. Isbiru wasabiru. Sabar itu dibantu dengan kesabaran. Karena itu tidak gampang. Manusia itu pada umumnya terburu-buru untuk mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan. Pada umumnya begitu. Nabi Zakaria itu seketika berdoa minta putra, dikasih sama Allah, dikabulkan setelah 80 tahun lamanya. Itu Nabi. Tidak langsung. Jadi beliau katakan di sini kita mengikuti Nabi, menjalankan beribadah. Terkadang hasilnya kita rasakan setahun setelah itu. Itu pun kalau kita istiqomah. Supaya kita tahu urusan ibadah ini berat. Jadi kita harus lebih hati-hati. Tidak sembarangan. Ini bukan urusan dunia, barang kerja. Tapi ini urusan mendekatkan diri kepada Allah. Hadis qudsi Allah katakan, wahai hambaku, kau taat saja sama aku, jangan kau kasih tahu aku kebutuhan kamu apa. Aku tahu apa yang layak untuk kamu. Hambaku, kau taat saja sama aku, jangan kau kasih tahu aku kebutuhan kamu apa. Taat saja. Aku tahu apa yang layak untuk kamu. Aku tahu kapan itu harus kamu dapatkan. Tahu apa yang harus aku hindarkan dari kamu. Aku tahu berapa takaran yang layak untuk kamu. Taat saja, baca saja Quran, jaga saja sholat, laksanakan puasa, tunaikan haknya kita kepada Allah. Selebihnya jangan kita kasih tahu Allah. Ya Allah saya butuh ini, ya Allah saya mau begini, ya Allah saya ingin ini. Allah lebih tahu dari pengetahuan kita terhadap diri kita. Alimun bidatis sudur, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kita sendiri yang punya hati ini tidak tahu kadang apa yang dirahasiakan hati kita. Kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Tapi Allah tahu. Makanya sifatnya Allah itu Maha tahu. Maha tahu. Taat saja sama aku. Jangan bilang hajat kamu apa.
Jangan bilang keperluan kamu apa. Aku tahu. Ya, la ilaha illallah. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ba'dhum fi syahr. Ada yang hebat lagi, ada hamba Allah, mereka itu menuai hasilnya setiap bulan. Sebulan setelah dia berdoa, baru dia dapatkan hasil. Sebulan setelah dia beribadah istiqamah, baru dia rasakan hasil. Sebagian lagi setiap jam. Setiap jam. Sebagian lagi setiap saat. Ada orang habis dia ngaji, dia langsung dapat perubahan. Ada orang habis dia sholat, dia langsung tenang hatinya. Tapi ada orang belum. Sebulan setelah dia istiqomah rutin, baru dia merasakan perubahan. Ada yang sampai setahun. Setelah dia sholat istiqomah ke masjid, baru dia merasakan ada perubahan dalam hidupnya. Fala tasta'jilu. Maka jangan kita terburu-buru di dalam menuai hasil. Ya. Tapi ada orang cepat. Baru selesai baca Quran, langsung dia dapatkan hasil. Hatinya tenang, pikirannya tenang, urusannya mudah semuanya. Ya, orang yang seperti itu ibadah sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Ibadah sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Kita ini masih kewajiban. Ya, nah. Wa min ajli hadhil mutaba'ah. Semua itu buah hasil daripada kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling lama kita akan dapatkan itu semua saat kita sakaratul maut. Paling enggak kalau kita meninggal husnul khatimah, bawa iman kepada Allah. Kuburan pun diterangkan. Intinya tidak ada kebaikan yang sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidak mungkin dia sia-siakan sama Allah, itu tidak mungkin. Hal yastawi alladhina amanu wa 'amilus shalihat walal musiiina. Sama menurut kita, orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat tak baik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawi. Apakah orang fasik sama dengan orang baik? Tidak, kata Allah. Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang yang baik, beriman, beramal soleh, mereka itu tempat kembalinya surga. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Orang yang fasik kembalinya ke neraka. Perbedaan tuh ada, pasti berbeda, tidak sama. Orang yang rajin ke masjid dengan orang yang rajin maksiat itu tak sama hidupnya. Walaupun dia bisa berbohong, menampilkan kebahagiaan, update status seakan-akan orang paling bahagia, padahal kalau tidak beribadah kepada Allah itu hanya kebohongan saja. Hanya untuk menampilkan kebahagiaan, tapi pada hakikatnya dia susah. Jadi jangan tertipu dengan penampilan orang. Untuk merasakan kenyamanan yang sebenarnya itu adalah tergantung kualitas ibadah kita kepada Allah. Letak kebahagiaan itu dalam ibadah, bukan dalam penampilan. Letak ketenangan itu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ibadah itu pasti ada hasil. Kita mesti sabar saja di dalam menuai hasilnya itu. Jangan kita terburu-buru, merasa letih anak masjid, tak ada perubahan dalam hidup anak, tak ada laku dagangan anak, tak ada orang yang bayar hutang, letih dah anak mengaji ke kerja. Jadi kita jangan sampai kesan dari ibadah kita itu ingin sesuatu yang sesuai dengan kemauan kita. Itu secara tidak langsung kita itu mengatur Allah. Lebih parah lagi, secara tidak langsung seakan-akan kita menilai Allah itu tidak paham sama kebutuhan kita. Kan
kurang baik kalau kita begitu sama Allah. Ibadah saja, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah kalau kita tak mau beribadah. Jangan tertipu hidup nyaman walaupun tidak beribadah. Itu namanya istidraj. Nyamannya sebentar ya. Begitu ancur, penyakit datang, utang berlipat, masalah tak berhenti. Itu namanya istidraj. Bahayanya di situ. Namun orang yang dijaga sama Allah, sekali saja kesalahan dia lakukan, biasanya cepat ditegur sama Allah. Jadi kita harus was-was. Kalau seumpama harus ragu, harus khawatir, seumpama ada kesalahan kita lakukan, hati-hati. Tidak lama setelah itu biasanya ada teguran dari Allah. Itu tanda Allah sayang sama kita. Tapi kalau dibiarkan sama Allah, tidak pernah sholat, hidupnya nyaman, urusannya mudah, hati-hati. Itu namanya istidraj. Ya, karena tidak ada kebahagiaan itu selain daripada ibadah, itu tidak ada. Tipu daya setan saja. Setan mempermainkan supaya kita merasa nyaman jauh dari Allah. Tapi sebaliknya, ujian pertama bagi orang yang ingin dekat kepada Allah biasanya susah, urusan dunianya. Dagangan mulai tak laku, kawan-kawan mulai menjauh, omongan mulai macam-macam. Biasanya kalau orang mau beribadah kepada Allah, begitu prosesnya. Tapi kalau sudah enak beribadah, semua itu akan berubah. Itu permainan setan semua. Jangan dikira setan tak tahu. Permainan setan semua. Ya, supaya kita supaya kita tidak bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan wala budda minas silah bi kulli muqbilin wa mustaqbilin wa ma tadri al barakah min ain. Maka terkadang dalam ibadah itu kita butuh sesuatu. Apa namanya? Menyambung hubungan dengan orang yang dekat kepada Allah. Terkadang kata beliau, kita ini tidak tahu berkah itu dari mana kita dapatkan dan dari siapa. Ada orang hidup di sekitar kita, dia itu tidak diperhatikan sama sekali. Padahal banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari dia. Atahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Apakah kau kira dia orang biasa? Atahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ya. Nah. Dan terkadang kita mengira ada orang yang sangat berpengaruh, tapi pada kenyataannya tidak ada bekas sama sekali. Ada orang kita kira dia sangat berpengaruh, pada kenyataannya tidak ada bekas sama sekali. Justru bisa keluar mudarat dari dia. Ya, bisa keluar mudarat dari dia. Maka dari lihada tabqa daiman ala thiqatin bi rabbik. Maka daripada itu kita harus tetap percaya, yakin kepada Allah. Membenahi hubungan kita dengan Allah. Orang soleh sehebat-hebatnya mereka hanya perantara, mereka bukan Tuhan. Kita kalau kembali sama Allah, mereka tidak ikut. Guru sehebat-hebatnya, mereka cuma perantara saja. Kita mati, mereka tak nemankan kita. Malaikat munkar nakir nanya, mereka tak ada di samping kita. Song-songnya kita. Mereka itu perantara untuk kita kenal sama Allah. Karena memang itu tugas mereka, mengenalkan kita kepada Allah. Menghidupkan kembali hati yang lalai ini untuk ingat sama Allah. Itu tugas mereka. Untuk menggantungkan diri kita sepenuhnya, ya hanya kepada Allah. Tujuan sepenuhnya, ya Allah. Ya Allah. Apalagi kita sedang dihebohkan virus corona, bimbang tak tentu wudu, masker mahal pula. Tapi kita punya Allah.
alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang mukmin kalau ditakutkan sama sesuatu, dia katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin saja sama Allah. Ya. Jangan enggak nak terkebor. Mana corona tu? Jangan enggak terkebor. Allah tak mengajarkan kita terkebor. Allah mengajarkan kita tawakal sama Allah. Allah mengajarkan kita tawakal sama Allah. Suatu ketika lain dengan orang-orang soleh. Ada kalau kita nemui ada orang soleh terlepas ngomong misalnya, mereka menantang sesuatu, itu jangan kita contoh. Kadang itu ucapan lepas dari pemahaman mereka tentang kuasa Allah yang sangat dalam, sehingga mereka berani berucap demikian. Seperti Sayyidina Khalid bin Walid suatu ketika diancam dengan racun. Diancam dengan racun untuk dibunuh. Kata Sayyidina Khalid mengatakan, mana racun? Mana? Sini. Hadirkan kepadaku. Mau aku minum. Diminum benar-benar sama Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi sebelum beliau minum apa katanya? Beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Kenapa Sayyidina Khalid sampai berani mengatakan demikian? Keyakinan beliau tentang Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi itu tidak sama dengan keyakinan kita. Sehingga beliau dengan percaya diri, mana racun di sini? Minum, tergamam yang meracun. Nah kita jangan tak, mana corona? Mana? Macam tak ya. Kita tidak diajarkan demikian. Kita diajarkan tawakal kepada Allah. Jika ada berita yang sumbernya kita tidak tahu dari siapa, datang menakut-nakuti kita, kembali kepada Allah. Kembali kepada. Maka orang mukmin itu menyikapi sesuatu selalu disandarkan kepada Allah. Selalu disandarkan kepada Allah. Ya. Nah, sebetulnya yang lebih dahsyat dari corona ini banyak. Cuman karena sifatnya corona ini ngancurkan badan, jong-jong mati. Lebih kita takutkan. Padahal yang lebih parah dari corona itu dalam diri kita ni banyak. Sombong, dengki, mau dipuji. Itu lebih cepat ngulang. Kalau kita punya kawan pengen dipuji, besok kita pun pengen dipuji. Kita punya kawan pendengki, besok kita pun dengki. Lebih cepat menular. Yang lebih hebat lagi, bisa berpakaian orang alim lagi. Itu virus. Cepat nularnya, tak pernah gak kita bimbang. Nah itu lebih bahaya, lebih parah, lebih bahaya itu. Tapi kita tidak perhatian, karena dia hanya menghancurkan roh kita saja, menghancurkan hati nurani kita, tidak kita perhatikan. Tapi kalau sampai menghancurkan jasmani kita, bimbangnya luar biasa, khawatirnya luar biasa. Ya, sampai belanja untuk kebutuhan setahun, tak berani dia keluar rumah. Orang mukmin punya Allah. Kita selalu kembali kepada Allah. Jika terjadi sesuatu kepada kita, datangnya dari Allah dan atas izin Allah. Wa ma hum bidarrina min syai'in illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang bisa memudaratkan kita kecuali atas izin Allah. Kecuali atas izin Allah. Dulu di zaman Nabi Sulaiman terkenal dengan sihir, terkenal dengan ilmu setan. Setan itu jangan kita pikir tak punya ilmu. Kalau setan tak berilmu, tak ada dukun-dukun tempat kita ni. Itu alumni-alumni setan semua. Berilmu setan itu. Tapi Allah menyatakan dalam Quran, tidaklah dia punya kekuatan, tidaklah dia bisa menguasai kita sepenuhnya kecuali atas izin Allah. Kalau Allah tak mengizinkan, biar nenek setan, datuk setan, tak bisa. Allah tak izinkan. Karena yang berkuasa mutlak itu Allah. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at.
La dar wala nafi'. Tidak ada yang bisa ngasih mudarat, tidak ada yang bisa ngasih manfaat kecuali Allah. Kecuali Allah. Ya. Jadi kalau kita ditakutkan dengan sesuatu kayak misalnya barang-barang mahal, nak belanja pun banyak, itu dipinta untuk sedekah bantu pondok, habis duit susah sekarang. Barang-barang mahal, ayah plus saya ada. Jadi kita itu segala sesuatu yang terjadi kepada kita Allah ya, kembali kepada Allah. Nah, jadi makanya orang mukmin itu tak ada kebimbangan. Kenapa? Ujung-ujungnya mati. Ya, mati kita itu bukan akhir dari segalanya. Itulah awal permulaan dari hidup yang abadi. Mati itu bukan akhir dari segalanya dan bukan kehinaan. Bukan. Bagi orang yang dekat sama Allah justru menanti kematian. Risau dah lihat hidup macam gini. Imam Syafi'i mengatakan, kalau bukan karena sholat di malam hari, duduk kumpul sama orang-orang baik, tak ada guna kita hidup. Coba lihat kiri, kanan, depan, belakang. Rata-rata menyusahkan, menyakitkan, merepotkan. Jadi bagi orang yang rajin beribadah, justru sebenarnya dia itu mencari kematian. Hanya orang yang rakus sama dunia saja yang pengen hidup, law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar. Dia hanya ingin kalau dikasih umur 1000 tahun. Udah 80 tahun dah umur, masih berebut urusan dunia. Udah 70 tahun, udah 60 tahun, macam hidup 1000 tahun. Makanya yang paling bagus untuk menghilangkan penyakit itu banyak-banyak ingat mati. Banyak-banyak ingat mati. Hilang semua. Cuman hutang jangan lupa bayar. Ma'iqamatil asbab wa 'adamil i'timadi 'alaiha. Tetap kita pasrah penuh kepada Allah, tapi harus dengan sebabnya. Jangan main-main pasrah ya ibadah tak ada. Main-main tawakal ya, ngaji tak pernah. Kau urusan tawakal luar biasa. Masjid tak pernah. Kau kena penyakit kau nyalakan Allah. Anda udah tawakal bah. Ibadah tak pernah. I'qilha wa tawakkal ala Allah. Ada sahabat datang ke masjid pakai unta. Nabi katakan, "Ente ni pakai apa ente ke sini?" "Naik unta wahai Rasulullah." "Mana unta ente?" "Tak, anda di luar, tak ada ikat." Tawakal kepada Allah. Nabi bilang, "Ikat unta ente, baru tawakal." Helm ustaz ya hilang. Itu yang udah bergantung di motor karena lupa di tepi kan ya. Apalagi kunci motor makan. Ambil kunci motor kunci stang, helm ditepikan, baru tawakal. Baru tawakal. Ya. Jadi sebabnya itu kita lakukan, baru kita tawakal. Jangan main tawakal ya. Ya. Berobat kita, periksa kesehatan, cek kesehatan kita, baru tawakal kepada Allah. Konsumsi madu yang diajarkan oleh Nabi, habbatus sauda yang menguatkan daya tahan tubuh kita. Kita konsumsi itu. Olahraga, itu ikhtiar kita. Baru tawakal kepada Allah. Kerja tak ada, hidupnya makan tidur, ngopi begadang, tawakal kepada Allah. Sakit kok nyalakan Allah. Jadi kita tawakal setelah ikhtiar. Beribadah, solat, tahajud, baca Quran, bersedekah. Habis itu tawakal. Habis itu tawakal kepada Allah. Jadi tak bisa kita pisahkan sebab ikhtiar dengan tawakal, tak bisa kita pisahkan. Tak baik juga kalau kita hanya ikhtiar saja, tawakal tak ada. Akhirnya kita hanya beriman sama usaha kita. Kau tak kerja mati. Itu akibat orang selalu beriman kepada usaha. Tak ada tawakal kepada Allah. Kalau mondok tak jelas mau lari ke mana. Salah anggapan seperti itu.
Kalau rajin ke masjid, pembeli toko tak ramai. Salah. Itu pemahaman yang terbalik. Ya. Jadi sekali lagi, untuk bertawakal kepada Allah harus didahului dengan asbab, dengan ikhtiar. Ya, usaha. Baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, semua ini tidak akan kita dapatkan kecuali, kata beliau, melalui adab. Adab itu paling dinilai sama Allah. Ya, kalau sesama manusia saja dituntut kita untuk beradab, apalagi kalau sama Allah. Apalagi kalau sama Allah. Ya, termasuk adab kita sama Allah tadi, kita tidak mengatur-ngatur Allah. Termasuk adab kita kepada Allah, kita tidak ngatur-ngatur Allah. Ya, terserah. Allah mau kasih, alhamdulillah. Allah tak kasih, alhamdulillah. Paling tidak kita diizinkan untuk beribadah. Paling tidak kita diizinkan untuk beribadah. Jadi orang mukmin itu dalam setiap saat, setiap keadaan selalu dalam kesenangan, dalam kebaikan. Maka ada doa dari Nabi mengatakan, alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin. Segala puji bagi Allah atas keadaan yang menyenangkan dan keadaan yang tidak menyenangkan. Pujian selalu untuk Allah. Pujian selalu untuk Allah. Kita kan tidak tahu, mungkin ada bala atau musibah yang Allah hindarkan dari kita. Kita tidak tahu. Mungkin ada sesuatu yang sedang Allah siapkan untuk kita. Yang pasti Allah itu selalu memilih yang terbaik untuk hambanya. Selalu Allah itu memilih yang terbaik untuk hambanya. Jangan nanti kita malu sendiri kalau berprasangka buruk kepada Allah. Hanya karena kita punya hajat besar yang menurut kita berdoa tapi belum dikabulkan sama Allah, kita mulai yang mengira yang macam-macam. Akhirnya kita pun bosan beribadah, belajar tak ada itu ini apa segala macam. Salah. Kita buruk sangka sama Allah berarti. Ya, kita salah sangka sama Nabi, salah sangka sama ilmu ya. Nah, kita jangankan hadir, duduk, paham, mengerti, mengamalkan. Kita mendukung saja yang namanya kebaikan, apalagi majelis, itu pahalanya luar biasa. Mendukung saja. Mendukung saja. Apalagi hadir, duduk, dengar, mengerti, mengamalkan. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Nah, jadi itu pun paling menyenangkan untuk roh kita. Roh kita itu paling senang kalau duduk-duduk kayak gini nih, majelis. Beda dengan badan kita. Tapi lama-kelamaan badan kita bisa menyatu dengan kesenangan roh. Ya, dengan kesenangan roh kita. Lama-lama akan menyatu. Mungkin sekarang ini kita paksakan, mau paksakan. Bangun tahajud itu payah. Bangun subuh susah. Cubalah duduk gadang nonton bola tak tahan. Beda itu nyata. Allah katakan dalam Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Nyata sekali godaan setan itu nyata. Pengaruh setan itu jelas. Pengaruh setan jelas, tidak samar. Jelas pengaruhnya. Bisa dibedakan. Oh, dia setan nih. Ya, pengaruhnya itu jelas. Nah, jadi kembali lagi bahwa apapun yang kita lakukan dari setiap kebaikan pasti akan menuai hasilnya, cepat atau lambat. Kita sadar atau tidak sadar. Ya, sering saya sampaikan, Hai Umar itu sering mengatakan, nanti di alam barzakh, kalau kita sudah meninggal, tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan kecuali kalau Allah perlihatkan saat-saat kita duduk belajar. Di saat itulah orang berangan-angan agar hidup kembali lalu duduk belajar. Keutamaannya besar. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau manusia mengetahui keutamaan duduk di majelis ilmu, dia akan mendatanginya walaupun harus merangkak, berebut orang datang. Ya, tapi pada kenyataannya kita tak tahu dan tak mau nak tahu. Kita tak tahu, tak mau nak tahu. Duduk belajar pun karena tak ada buat.
Atau ada orang nunggu di rumah lagi hutang, lari ke masjid. Pun demikian masih dikasih sama Allah. Walaupun niat kita ini salah. Itulah yang dikatakan malaikat. Ketika Allah katakan mereka itu, ya, Allah suruh malaikat itu, lihat, coba perhatikan hamba-hamba yang dulu kalian pertanyakan, kenapa aku ciptakan manusia? Coba lihat mereka sedang berzikir. Apa kata malaikat? Ya Allah, di antara mereka itu datang, tidak semuanya karena Allah, tidak semuanya untuk belajar. Ada yang karena tak nyaman dengan kawan, ada yang karena tak nyaman dengan Habib, ada yang merasa tak nyaman dengan tetangga, ada yang lari dari orang, ada yang karena tak ada buat, ada yang mingguan kopi habis sholat Isya, ada yang macam-macam. Allah bilang, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kelompok, duduk sama mereka itu tidak akan celaka. Coba, walaupun niat macam-macam, tak akan celaka duduk sama mereka. Itu cuman sekedar duduk, hadir. Apalagi duduk, hadir, dengar, paham, mengamalkan, menyampaikan. Besar keutamanya. Ya. Tapi itu tadi kita belum mengerti, belum paham. Dan kita sedang menuju ke sana. Ya, sedang menuju ke sana. Cuman Allah minta sama kita sabar. Berat, ibadah ini tak gampang. Untuk istiqamah beribadah itu tidak gampang, berat. Ya, ujiannya banyak. Ujiannya berat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. La ilaha illallah. Jadi beliau singgung juga di sini, kita ini terhadap orang yang kita temui, orang yang kita duduk dengan dia, jangan berburuk sangka. Jangan juga cepat menilai. Kadang kita menilai sesuatu hanya karena dasar pengetahuan kita, sementara ilmu kita dangkal. Sehingga penilaian kita pun dangkal. Beda sama orang yang ilmunya dalam, tidak sembarang menilai. Tidak boleh, jangan sering-sering menilai orang. Ya, jangan sering-sering menilai orang. Nah, coba kita ini sekali-sekali tafakkur. Ya, di rumah duduk dengan kopi segelas, duduk tenang-tenang setengah jam atau 15 menit tafakkur, memikirkan apa yang selamanya Allah kasih kepada kita, apa yang Allah hindarkan dari kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita ini, jangan dulu kita lihat di luar badan kita, lihat yang di dalam badan kita. Pikirkan. Ya, kita pikirkan. Di situ akan menambah keyakinan kita kepada Allah. Menambah keyakinan kita kepada Allah. Nah, jadi sekali lagi, yakinlah kita bahwa apa yang kita lakukan dari kebaikan, ibadah, ngaji, bersedekah, semuanya itu pasti akan menuai hasilnya. Pasti akan kita dapatkan hasilnya, cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Ya, pasti akan didapatkan. Tak ada yang sia-sia. Sama juga dengan maksiat. Sama juga dengan keburukan. Pasti ada dampaknya. Jangan kita lihat, jangan kita kira Allah lupa. Jangan kita kira Allah tak tahu. Jangan kita kira Allah itu kita bawa selemba sama Allah, macam kita sama manusia selemba, muka tak berdosa. Jangan Allah nak kita samakan. Wa kama tadinu tudan. Bagaimana engkau pernah berbuat engkau akan dapat balasan. Engkau akan dapat balasan. Jadi jangan, kalau bahasa kita bilang, jangan lupa kulit. Jangan jadi kacang lupa kulit. Jangan kita tak tahu, jangan kita tak pernah merasa berbuat salah. Mentang-mentang udah bertobat, lalu merasa dulu tak pernah berdosa. Nah, itu bahaya tu.
Jangan enggak kita terlalu taubat tuh Masya Allah bagus, tapi jangan sampai melupakan kita bahwa kita itu dulu ahli maksiat. Jangan laju menang habis taubat langsung nak fatwa. Maksudnya di ustaz. Enggak kemarin preman. Itu laju nah. Ya kita harus ingat kita ini bermaksiat kepada Allah. Ya, sekarang ini hanya diizinkan saja untuk jadi baik. Tetap kita merendah. Dan manusia semuanya itu kullu bani Adam khatta'un. Semua kita ini bersalah. Jadi aneh kalau orang merasa baik itu aneh. Ya. Nah. La ilaha illallah. Semoga di bulan Rajab ini Allah naikkan kita ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Lebih dekat kepada Allah, lebih mengerti bagaimana beribadah kepada Allah, lebih yakin atas hasil daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diragukan. Ya, jangan sampai kita diragukan tentang Allah, diragukan dengan ibadah, diragukan dengan amal, diragukan dengan zikir, diragukan dari itu semua. Jangan sampai kita dibuat ragu dengan apa yang kita lakukan. Celaka kita. Itulah pentingnya duduk belajar, pentingnya mendengar, pentingnya mengikuti, pentingnya bergabung, pentingnya mengikut majelis, supaya kita tidak diragukan oleh orang-orang yang meragukan. Jangan sampai kita merasa majelis ini sia-sia. Jangan sampai kita merasa ibadah percuma. Jangan sampai kita merasa berbuat baik tak ada hasil. Maka celakalah kita kalau sudah beranggapan yang demikian. Berkah bulan Rajab ini Allah hidupkan lagi semangat nurani kita. Berkah bulan Rajab ini Allah perbaharui lagi pemikiran kita. Berkat bulan Rajab ini Allah bersihkan semua dosa kita. Berkat bulan Rajab ini Allah tutup semua aib yang pernah kita lakukan. Berkat bulan Rajab ini Allah jadikan kita orang yang dihindarkan daripada perbuatan maksiat. Berkat bulan Rajab ini Allah muliakan kita di dunia sampai akhirat. Berkat bulan Rajab ini Allah terangi kuburan guru-guru kita. Allah terangi kuburan kedua orang tua kita. Allah terangi kuburan semua orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Berkat bulan Rajab Allah perindah kehidupan kita. Berkat bulan Rajab Allah beri kita anugerah bermimpi ketemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala wa nahnu minal aminin. Amin 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 Allahumma amin. Sebelum kita baca doa, mungkin ada yang mau tanyakan dulu? Kalau ada, kita baca doa. Azan dulu. Nah, ada yang tanya kan? Nanti sebelum Ramadan, beberapa pertemuan kita akan membahas tentang puasa ya. Kita akan membahas tentang puasa. Mungkin ada beberapa pertemuan ini. Kita akan bahas tentang puasa. InsyaAllah lebih bermanfaat. Supaya kita berada di bulan Ramadan dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Jangan hanya pusing mikiran stand bulan puasa. Pening begitu bulan puasa datang, pening kepala. Stand mahal. Apalagi Sunni, sekarang bulan puasa dah berapa juta, dah pening kepala. Bulan puasa tu ibadah. Ada orang Pontianak, Masya Allah. Dia berdagang di luar bulan Ramadan. Selama 11 bulan penuh dia berdagang. Tapi bulan Ramadan dia tutup. Orang Pontianak. Saya tak enak nak nyebutkan namanya. Orang Pontianak. Orang Timur lah, Pontianak Timur. Punya toko di Sulaiman. Hanya bulan puasa dia tutup. Nah, kita kan terbalik. Bulan puasa itulah dia tak peduli nak tarawih ke nak tadak, nak puasa ke nak tadak. Salah itu salah dalam menyambut bulan puasa. Nanti kena sumpah puasa kita. Bulan Ramadan itu kalau sudah kembali selesai bulan Syawal, dia menghadap kepada Allah.
Dia lapor kepada Allah, ya Allah, si fulan tu siang-siang puasa neguk TS di toko. Tak puasa, itu salah. Ya. Jadi jangan kita pusing. Ramadan ini makmurkanlah dengan ibadah. Kalau bisa sebelum puasa tu kumpulkan duit. Sebelum puasa tu cari duit. Bulan puasa ibadah. Bulan puasa ibadah. Berdagang silakan, berapa jam ya? Jangan sampai tak puasa. Takut benar ada rezeki tak ada. Ya, apalagi kalau dah seminggu nak lebar, haram ada masjid. Orang tarawih pun dia di pasar. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak dapat berkah Ramadan. Rugi. Itu setahun sekali masalahnya. Itu cuma setahun sekali. Dari kalaupun bulan ini terlanjur dah, tinggal 2 bulan lagi, sebulan setengah lagi, ente pun ngomong telat. Cuba dari kemarin dia ngomong. Tak apa, bulan depan kita mulai. Begitu bulan Syawal masuk, mulai kita kumpulkan duit, hanya fokus untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah di bulan Ramadan. Ya, beribadah di bulan Ramadan. Nah, wallahu a'lam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna. تصل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين